Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 dengan judul bab Good Corporate Governance di dunia, Asia, dan Indonesia. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri Sahnasaya Fisabil, kemudian Lianita Dian Rahmawati, dan Vira Musdalia. Presentasi ini akan saya mulai dengan pemicu timbulnya Good Corporate Governance di dunia. Pada awal dekade 2000-an, dunia dikejutkan dengan tumbangnya perusahaan-perusahaan raksasa terkemuka di berbagai negara industri maju termasuk Amerika Serikat, Inggris, Italia, Australia, Singapura, dan Hong Kong. Penyebab utama tumbangnya perusahaan-perusahaan besar tersebut, menurut regulator pemerintah dari tiap negara dan pakar manajemen, adalah karena lemahnya penerapan prinsip-prinsip GCG atau Good Corporate Governance. Penerapan corporate governance yang lemah tersebut akan memberikan peluang kepada dewan pengurus dan manajemen perusahaan dengan moral dan etika bisnis yang buruk untuk mengelola perusahaan berdasarkan kepentingan pribadi atau golongan mereka, bukan demi kepentingan perusahaan itu sendiri. Skandal bisnis perusahaan-perusahaan raksasa di dunia tersebut melukai kehidupan ekonomi di banyak negara. Dampak negatif skandal tersebut diantaranya adalah menurunnya kepercayaan investor untuk menanamkan dananya dalam perdagangan surat berharga. Selain itu, bank dan lembaga keuangan non-bank juga lebih selektif dalam menyalurkan kredit mereka. Sejak terjadinya skandal bisnis tersebut, para investor surat berharga dan bank-bank kreditor sadar hak dan kepentingan mereka di perusahaan di mana mereka menanamkan dananya tidak sepenuhnya terlindungi. Respon atau reaksi pemerintah kerajaan Inggris atas skandal yang terjadi di perusahaan-perusahaan serta jatuhnya perusahaan publik diantaranya adalah yang pertama, pemerintah Inggris mengeluarkan pendapat tentang reformasi persyaratan perusahaan publik. Pendapat tersebut dituangkan dalam sebuah makalah yang berjudul Modernizing Company Law. Selain itu, regulator keuangan Inggris juga menerbitkan pedoman tentang penyusunan laporan keuangan perusahaan publik, di mana mereka diharuskan untuk mengungkapkan secara transparan semua transaksi bisnis yang dilakukan. Yang kedua, pemerintahan Inggris membentuk komite-komite corporate governance. Komite tersebut menyusun laporan-laporan yang memuat pendapat dan saran mengenai bagaimana cara memperbaharui peraturan tentang corporate governance yang nantinya harus dipatuhi oleh perusahaan-perusahaan. Selanjutnya, respon atau reaksi Amerika Serikat atas skandal yang terjadi di perusahaan-perusahaan serta kejatuhan perusahaan publik diantaranya adalah yang pertama, pemerintah Amerika Serikat menerbitkan undang-undang tentang reformasi corporate governance yang disebut Sarbanes-Oxley Act yang memuat ketentuan baru mengenai perlindungan hak dan kepentingan pemegang saham dan karyawan perusahaan publik secara tegas. Sarbanes-Oxley Act menentukan bahwa anggota dewan pengurus wajib menguasai dasar-dasar ilmu manajemen keuangan. Yang kedua, Sarbanes-Oxley Act mewajibkan perusahaan melakukan pengungkapan laporan keuangan secara transparan serta diwajibkan untuk menggunakan auditor independen dan menerapkan standar auditing yang ditetapkan oleh US Public Accounting Oversight Board atau PCAOB. Selanjutnya, mengingat pentingnya penerapan Good Corporate Governance, negara-negara di dunia berusaha untuk menerapkan Good Corporate Governance di dalam perusahaan dan pemerintahannya. Good Corporate Governance berkembang pesat dan memiliki beragam cara dalam pelaksanaannya. Berikut ini contoh penerapan Good Corporate Governance di berbagai negara di dunia. Good Corporate Governance di Amerika Serikat. Sistem pengelolaan perusahaan di Amerika Serikat menggunakan outsider atau arm's length, yang berarti investor ataupun pemegang saham menyerahkan pengelolaan perusahaan sepenuhnya kepada pengurus perusahaan dan mereka sangat jarang mencampuri dan ikut serta dalam pelaksanaan bisnis. Pergerakan reformasi corporate governance dimulai dengan adanya Securities and Exchange Commission atau SEC. SEC melakukan evaluasi tentang bagaimana perusahaan publik dikelola. SEC mewajibkan perusahaan untuk melakukan investigasi internal dan secara sukarela menyerahkan laporan tersebut kepada SEC.
Peran SEC lainnya dalam corporate governance yaitu memberikan saran dan nasihat kepada CEO untuk memonitor kinerja perusahaan. SEC juga menyarankan untuk pembentukan suatu komite audit dalam perusahaan publik. Selain SEC, ada juga The American Law Institute atau ALI yang mengintroduksikan aturan yang berisi rekomendasi tentang prinsip-prinsip corporate governance. Reformasi corporate governance pertama kali berawal dari sebuah pidato Arthur Levitt pada tahun 1998. Levitt memaparkan berbagai permasalahan yang ada dalam suatu perusahaan pada saat itu, yang mengakibatkan kinerja dan akuntabilitas perusahaan terhadap pemegang saham atau stakeholder menjadi buruk. Reformasi kedua, corporate governance kedua terjadi pada tahun 2002, yaitu disahkannya undang-undang yang mengatur keberadaan komite audit dalam perusahaan di Amerika Serikat. Good corporate governance di Inggris. Upaya perbaikan corporate governance di Inggris dilakukan dengan membentuk Cadbury Committee pada tahun 1991 di bulan Mei yang bertugas membuat rekomendasi untuk memperbaiki mekanisme corporate governance untuk semua perusahaan di Inggris. Rekomendasi ini tertuang dalam Cadbury Report. Selain Cadbury Committee, Hampel Committee juga berperan dalam menegakkan corporate governance di Inggris. Komite ini memfokuskan rekomendasi pada 3 bidang, yaitu pembentukan prinsip keterbukaan pada pembayaran bagi eksekutif, klarifikasi lebih lanjut dalam peranan eksekutif direksi dan non-eksekutif direksi, serta metode untuk meningkatkan kepentingan institusional investor di Inggris. Dalam perkembangan berikutnya, Hampel Committee mengharuskan komite-komite yang akan melakukan review mengenai corporate governance di masa depan untuk memperhatikan prinsip-prinsip corporate governance yang dibuat oleh American Law Institute. Kemudian, good corporate governance di Jerman. Praktik corporate governance di Jerman dianggap menjadi hambatan yang signifikan bagi masuknya investor institusional internasional. Hal ini dikarenakan masih kurangnya disclosure dalam praktik governance di negara tersebut. Di sisi lain, perusahaan-perusahaan besar di Jerman semakin memerlukan kucuran dana investasi dari para investor global. Oleh karena itu, pada 29 Mei 2000, Jerman Chancellor membentuk suatu Government Commission on Corporate Governance, Management, Corporate Supervision, Modernization of the Stock Corporation Law. First Commission ini membuat suatu final report yang berisi tentang rekomendasi perubahan legislasi dan menyarankan agar dibentuk suatu komisi baru untuk menyusun Code of Corporate Governance bagi perusahaan terbuka. Pada September 2001, dibentuklah kemudian Second Commission yang berikutnya mengeluarkan German Corporate Governance Code. Rekomendasi German Corporate Governance Code yang sudah secara luas dipraktikkan adalah memberdayakan komisaris yang bekerja secara profesional dan bertanggung jawab kepada para pemegang saham. Jika perusahaan gagal menaati peraturan tertentu dalam German Corporate Governance Code, maka perusahaan tersebut harus secara khusus menjalankan beberapa ketentuan yang gagal mereka penuhi. Selanjutnya, Good Corporate Governance di Prancis. Di Prancis, manajemen pada perusahaan berkuasa secara ekstrim. Presiden Director General atau PDG bebas melakukan pengendalian atas perusahaan. Satu orang menentukan strategi perusahaan, menjalankannya, dan mengendalikannya tanpa adanya counter power dari dewan direksi. Dalam pembentukan board system, terdapat aturan hukum yang kompleks yang mempengaruhi struktur dan komposisi board. Perusahaan Perancis bisa memilih antara dua metode board governance, yaitu bisa mengambil suatu unitary boardroom struktur atau two-tier board system. Dalam praktiknya, kebanyakan perusahaan di Perancis memilih one-tier board system dalam sistem pengelolaannya.
Reformasi corporate governance di Prancis dilakukan melalui Code of Best Practice yang dikeluarkan pada tahun 1995 dan 1999 yang diketuai oleh Marc Feyinot. Di bawah Undang-Undang Prancis, perusahaan dapat memilih antara dua metode board governance, yaitu one-tier board system atau two-tier structure. Pemicu timbulnya good corporate governance di Asia. Krisis ekonomi yang melanda Asia Timur pada akhir tahun 1997 telah memicu terjadinya diskusi tentang pentingnya sistem tata kelola dalam suatu negara. Bank Dunia menyebutkan bahwa krisis finansial yang terjadi di Asia disebabkan oleh kegagalan sistematik dalam pelaksanaan corporate governance yang ditandai dengan lemahnya sistem hukum, inkonsistensi dalam standar akuntansi dan auditing, penyelenggaraan praktik perbankan yang buruk, supervisi di Dewan Komisaris yang tidak efektif, dan pelindungan yang kurang terhadap pemegang saham minoritas. Selain itu, Asian Development Bank atau ADB juga menyatakan secara tegas bahwa krisis yang terjadi di Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Korea Selatan disebabkan karena adanya kegagalan dalam melaksanakan good corporate governance. Supervisi Dewan Komisaris yang tidak efektif, produser pengawasan perusahaan yang tidak transparan dan tidak efisien, peranan sumber pembiayaan eksternal yang sangat dominan, yaitu utang dari bank, dan pengawasan yang minim dari pemberi dana eksternal tersebut. Kemudian, good corporate governance menjadi penting di Asia dalam beberapa tahun terakhir, di mana sebagian besar negara telah memperkenalkan peraturan yang komprehensif. Berikut ini akan saya dan teman saya gambarkan bagaimana penerapan good corporate governance di beberapa negara di Asia. Dimulai dari penerapan good corporate governance di Malaysia. Metode penerapan pedoman good corporate governance. Penerapan pedoman good corporate governance bagi perusahaan bersifat comply and explain, sehingga tidak ada sanksi apabila perusahaan tidak menerapkan seluruh aspek dalam pedoman tersebut. Bagi perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Malaysia, prinsip-prinsip good corporate governance dan praktik yang telah diterapkan perusahaan wajib diungkapkan dalam laporan tahunan. Namun, selain itu, perusahaan juga wajib mengidentifikasi prinsip dan praktik yang tidak dilaksanakan disertai alasan atas ketidakpatuhan tersebut. Jika perusahaan mengadopsi praktik tata kelola negara lain, hal ini juga harus diungkapkan. Sanksi atas ketidakpatuhan terhadap good corporate governance. Karena penerapan pedoman good corporate governance bersifat comply and explain, maka tidak terdapat sanksi apabila perusahaan tidak menerapkan seluruh aspek dalam pedoman tersebut. Akan tetapi, ada kewajiban untuk mengungkapkan pelaksanaan atas pedoman good corporate governance itu di laporan tahunan. Dengan demikian, Bursa Malaysia dapat mengambil tindakan jika perusahaan yang tercatat atau baru akan mencatatkan sahamnya di bursa tidak mengungkapkan penerapan tata kelola dalam laporan tahunannya sebagaimana tercantum dalam persyaratan listing di Bursa Malaysia. Kemudian, untuk ruang lingkup pedoman good corporate governance. Ruang lingkup pedoman good corporate governance ini terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama yaitu memuat prinsip-prinsip good corporate governance yang luas yang berlaku di Malaysia. Tujuannya adalah untuk memungkinkan fleksibilitas perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan keadaan masing-masing perusahaan. Bagian yang kedua, menetapkan praktik-praktik terbaik dalam tata kelola perusahaan, mengidentifikasikan seperangkat pedoman atau praktik yang dimaksudkan untuk membantu perusahaan dalam merancang pendekatan tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaannya. Untuk bagian ketiga berisikan tentang memuat dorongan atau himbauan bagi pihak-pihak selain tersebut di atas yang sifatnya sukarela.
Hal ini tidak ditujukan kepada perusahaan yang terdaftar, melainkan untuk investor dan auditor untuk meningkatkan peran mereka dalam tata kelola perusahaan. Adapun ruang lingkup dari pedoman Good Corporate Governance itu adalah yang pertama, the board structure, duties, and effectiveness. Kemudian, the audit committee and its challenges. Assessing the risk and control environment. Effective oversight of financial reporting. Internal and external audit, eyes and ears of audit committee. Conflict of interest and related party transaction. Nominating committee, remuneration committee, dan shareholder relation. Lalu berikutnya ada Good Corporate Governance di Singapura. Untuk metodenya, metode penerapan pedoman GCG bersifat comply and explain. Ketentuan pencatatan efek di Bursa Efek Singapura mengharuskan perusahaan tercatat untuk mengungkapkan praktik tata kelola mereka dalam laporan tahunan dengan referensi khusus kepada prinsip-prinsip yang terdapat dalam pedoman. Perusahaan juga wajib mengungkapkan dan menjelaskan setiap perbedaan pelaksanaannya dari pedoman tersebut. Di samping itu, perusahaan juga didorong untuk melakukan konfirmasi positif tentang pemenuhan prinsip-prinsip tata kelola dan mengungkapkan setiap ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut dalam laporan tahunan perusahaan. Lalu untuk sanksinya, penerapan GCG oleh perusahaan hanya bersifat voluntary atau sukarela. Oleh karena itu, tidak ada sanksi bagi perusahaan yang tidak menerapkannya. Akan tetapi, perusahaan harus menjelaskan dengan rinci alasan mengapa tidak menerapkannya. Lalu untuk ruang lingkupnya itu terdiri dari Board Matters, Remuneration Matters, Accountability and Audit, Communication with Shareholders, sama Disclosure of Corporate Governance Arrangements. Selanjutnya ada Good Corporate Governance di Filipina. Melalui resolusi nomor 135 seri 4 April 2002, Securities Commission menyetujui berlakunya pelaksanaan pedoman GCG, di mana hal itu sesuai dengan kebijakan negara, yaitu untuk secara aktif mempromosikan reformasi tata kelola perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan investor, mengembangkan pasar modal, dan juga membantu mencapai pertumbuhan yang tinggi serta berkelanjutan untuk sektor korporasi dan juga ekonomi. Pedoman ini berlaku untuk perusahaan efek yang tercatat atau terdaftar, perusahaan penerima izin atau lisensi, dan juga perusahaan publik. Pedoman GCG juga berlaku untuk cabang atau anak perusahaan dari perusahaan asing yang beroperasi dan yang terdaftar di Filipina. Untuk metode penerapan pedoman GCG-nya, di Filipina, penerapan pedoman GCG itu merupakan suatu kewajiban. Penegakan hukum atas pelaksanaan pedoman GCG dilakukan oleh Securities and Exchange Commission dan dapat dikenakan sanksi. Bursa Efek Filipina mewajibkan perusahaan tercatat untuk melaporkan secara periodik mengenai kepatuhan terhadap manual tata kelola, termasuk hal-hal yang belum dapat dipenuhi itu juga wajib diungkapkan, disertai dengan alasannya. Lalu untuk sanksinya, kegagalan untuk mengadopsi manual tata kelola perusahaan seperti yang sudah ditentukan untuk perusahaan setelah pemberitahuan waktu dan alasan jatuh tempo, itu dapat dikenakan denda sebesar 100.000 peso. Lalu ruang lingkup dari pedoman GCG-nya itu terdiri dari The Board Governance, Supply Information, Accountability and Audit, Stockholders' Rights and Protection of Minority Stockholders' Interest, Evaluation Systems, Disclosure and Transparency, Commitment to Corporate Governance, sama yang terakhir ada Administrative Sanction. Berikutnya, Good Corporate Governance di Thailand. Untuk metodenya, di Thailand, metode penerapan pedoman GCG-nya itu bersifat comply or explain. Oleh karenanya, Stock Exchange of Thailand mengharapkan perusahaan untuk mengikuti pedoman tersebut. Perusahaan dapat mengadaptasi prinsip-prinsip GCG sesuai dengan kebutuhan fungsional tiap-tiap perusahaan. Perusahaan yang memilih untuk tidak mematuhi prinsip GCG harus memberikan penjelasan secara rinci alasan untuk tidak menerapkannya. Lalu untuk sanksi, penerapan pedoman GCG oleh perusahaan hanya bersifat voluntary. Oleh karenanya, nggak ada sanksi untuk perusahaan yang tidak menerapkannya. Akan tetapi, perusahaan harus menjelaskan dengan rinci alasan untuk tidak menerapkannya. Lalu untuk ruang lingkupnya,
Untuk ruang lingkupnya itu prinsip-prinsip dan praktik-praktik terbaik GCG yang direkomendasikan oleh Stock Exchange of Thailand atau SET mencakup 5 kategori yang terdiri dari yang pertama itu hak pemegang saham, yang kedua perlakuan adil kepada pemegang saham, yang ketiga peran pemangku kepentingan, yang keempat keterbukaan dan transparansi, dan yang terakhir tanggung jawab dewan direksi. Nah, lalu kita masuk ke Good Corporate Governance di Indonesia. Pada tahun 1999, negara-negara di Asia, khususnya Asia Timur yang sama-sama terkena krisis, itu mulai mengalami pemulihan, kecuali Indonesia. Kompetisi global itu bukan kompetisi antar negara, melainkan antar korporat di negara-negara tersebut. Jadi, menang atau kalah, menang atau terpuruk, pulih atau tetap terpuruknya perekonomian suatu negara bergantung pada korporatnya masing-masing. Pemahaman akan hal ini membuka wawasan bahwa korporat kita belum dikelola secara benar. Dalam bahasa khusus, korporat kita belum menjalankan governansi. Survei dari Booz Allen di Asia Timur pada tahun 1998 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki indeks corporate governance yang paling rendah dengan skor 2,88, jauh di bawah Singapura yang memiliki skor 8,93, Malaysia dengan skor 7,72, dan Thailand dengan skor 4,89. Rendahnya kualitas CG korporasi di Indonesia ditengarai menjadi kejatuhan perusahaan-perusahaan tersebut. Selama 10 tahun terakhir, istilah corporate governance kian populer. Hal ini disebabkan karena beberapa alasan, seperti yang pertama, CG itu merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk dapat tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, juga sekaligus memenangkan persaingan bisnis global. Lalu yang kedua, krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin yang diyakini muncul karena kegagalan penerapan corporate governance ini sedikit banyak juga menjadi alasan kenapa istilah corporate governance itu kian populer. Tahap-tahap penerapan Good Corporate Governance. Dalam penerapannya adalah penting bagi perusahaan untuk menyusun tahapan corporate governance yang cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi perusahaan serta tingkat kesiapannya, sehingga penerapan corporate governance dapat berjalan lancar dan mendapat dukungan dari seluruh unsur di dalam perusahaan. Tahap-tahap dalam menerapkan corporate governance yaitu yang pertama, tahap persiapan yang terdiri dari awareness building, good corporate governance assessment, dan good corporate governance manual building. Awareness building merupakan langkah sosialisasi awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting corporate governance dan komitmen bersama dalam penerapannya. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok. Good Corporate Governance Assessment merupakan upaya untuk mengukur dan memetakan kondisi perusahaan dalam penerapan corporate governance saat ini guna mempersiapkan infrastruktur dan struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan corporate governance secara efektif. Yang terakhir, Good Corporate Governance Manual Building merupakan penyusunan manual atau pedoman implementasi corporate governance yang disusun berdasarkan hasil pemetaan tingkat kesiapan perusahaan dan upaya identifikasi prioritas penerapannya. Tahap kedua, yaitu tahap implementasi yang terdiri dari sosialisasi, implementasi, dan internalisasi. Sosialisasi diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai aspek terkait dengan implementasi corporate governance, khususnya mengenai pedoman penerapan corporate governance. Implementasi adalah kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman corporate governance yang ada. Berdasarkan roadmap yang telah disusun, implementasi harus bersifat top-down approach yang melibatkan Dewan Komisaris dan direksi perusahaan. Lalu, internalisasi mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan corporate governance di dalam seluruh proses bisnis perusahaan melalui berbagai prosedur operasi, sistem kerja,
dan berbagai peraturan perusahaan. Tahap yang ketiga yaitu tahap evaluasi. Tahap evaluasi perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu, guna mengukur sejauh mana efektivitas penerapan corporate governance telah dilakukan dengan meminta pihak independen melakukan audit implementasi dan scoring atas praktek corporate governance yang ada. Selanjutnya, penerapan good corporate governance di Indonesia. Krisis ekonomi yang melanda Asia beberapa tahun lalu memiliki dampak yang luas, terutama dalam merontokkan rezim-rezim politik yang berkuasa di Korea Selatan, Thailand, dan Indonesia. Ketiga negara yang di awal tahun 1990-an dipandang sebagai the Asian Tiger harus mengakui bahwa fondasi ekonomi mereka rapuh, yang pada akhirnya merambah pada krisis politik. Namun, setelah krisis tersebut melanda, dapat dilihat sekarang terjadi pertumbuhan kembali negara-negara yang amat terpukul oleh krisis tersebut. Korea Selatan yang pernah terjangkit kejahatan finansial yang melibatkan para eksekutif puncak perusahaan-perusahaan blue chip kini telah pulih. Perkembangan yang sama juga terlihat dengan Thailand maupun negara-negara ASEAN lainnya. Di Indonesia, era pasca krisis ditandai dengan goncangan ekonomi berkelanjutan, mulai dari restrukturisasi sektor perbankan, pelelangan aset para konglomerat yang berakibat pada penurunan iklim berusaha. Kajian yang dilakukan Asian Development Bank menunjukkan beberapa faktor yang memberi kontribusi pada krisis di Indonesia. Selanjutnya, implementasi good corporate governance di Indonesia. Ada 3 arah agenda penerapan corporate governance di Indonesia, yakni menetapkan kebijakan nasional, menyempurnakan kerangka nasional, dan membangun inisiatif sektor swasta. Terkait kerangka regulasi, Bapepam bersama dengan Self-Regulated Organization yang didukung oleh Bank Dunia dan ADB telah menghasilkan beberapa proyek corporate governance seperti GSX Pilot Project. Seiring dengan proyek-proyek ini, Kementerian BUMN juga telah mengembangkan kerangka untuk implementasi corporate governance. 2 sektor penting yang menjadi perhatian pemerintah adalah BUMN dan pasar modal. Aspek baru dalam implementasi good corporate governance di lingkungan BUMN adalah kewajiban untuk memiliki Statement of Corporate Intent atau SCI yang pada dasarnya merupakan komitmen perusahaan terhadap pemegang saham dalam bentuk suatu kontrak yang menekankan pada strategi dan upaya manajemen yang didukung oleh Dewan Komisaris dalam mengelola perusahaan. Terkait dengan SCI, direksi diwajibkan untuk menandatangani Appointment Agreements yang merupakan komitmen direksi untuk memenuhi fungsi-fungsi dan kewajiban yang diembannya. Indikator kinerja direksi terlihat dalam bentuk Reward and Punishment System yang meratifikasi Undang-Undang BUMN. Pasar modal juga perlu menerapkan prinsip-prinsip corporate governance untuk perusahaan publik. Ini ditunjukkan melalui berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia yang menyatakan bahwa seluruh perusahaan tercatat wajib melaksanakan corporate governance. Implementasi corporate governance dimaksudkan untuk mendorong tumbuhnya mekanisme check and balance di lingkungan manajemen, khususnya dalam memberi perhatian terhadap kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Perkembangan terbaru di pasar modal adalah batas waktu penyerahan laporan tahunan, yakni 90 hari sejak tutup buku. Lebih pendek dari regulasi sebelumnya, yaitu 120 hari. Regulasi ini merupakan indikasi kekonsistenan penegakan corporate governance. Selanjutnya adalah peran otoritas jasa keuangan dalam penerapan corporate governance. Peran pertama,
OECD bersama OJK meluncurkan The New G20 OECD Principles of Corporate Governance di Jakarta sebagai bentuk partisipasi OJK untuk mendukung penerapan prinsip Good Corporate Governance yang baru diluncurkan September 2015 lalu di pertemuan G20 di Ankara, Turki. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance G20 OECD terbaru tersebut merupakan pengembangan dari versi terdahulu yang memberikan rekomendasi bagi para pembuat kebijakan nasional tentang hak-hak pemegang saham, remunerasi eksekutif, pengungkapan informasi keuangan, pelaku investor institusi, dan bagaimana mekanisme pasar saham harus berfungsi. Peran kedua, OJK sebelumnya sudah mengeluarkan peraturan OJK atau POJK terkait pelaksanaan Good Corporate Governance, yaitu tata kelola perusahaan terbuka yang terdiri dari 4 aspek. Pertama, fungsi dan peran Dewan Komisaris. 2. Fungsi dan peran direksi. 3. Partisipasi pemangku kepentingan. Dan keempat, keterbukaan informasi. Peran ketiga, penerapan prinsip-prinsip baru diharapkan dapat memudahkan para pelaku pasar untuk menyesuaikan implementasi prinsip Good Corporate Governance dengan perubahan dan pertumbuhan bisnis di era sekarang demi mendorong pertumbuhan dan keberlangsungan sektor jasa keuangan di Indonesia, sehingga dapat mendorong ketahanan sektor jasa keuangan dan pertumbuhan ekonomi dalam kondisi normal maupun krisis. Adapun perubahan prinsip-prinsip Good Corporate Governance G20 OECD dibagi menjadi 6 bab, yang penambahannya dimasukkan ke dalam tiap-tiap bab tersebut. Pertama, dasar kerangka tata kelola yang efektif. Kedua, hak dan perlakuan yang adil untuk pemegang saham dan fungsi kunci kepemilikan. Ketiga, investor institusi, pasar modal, dan perantara lainnya. Keempat, peran pemangku kepentingan dalam tata kelola. Kelima, transparansi dan keterbukaan informasi. Dan yang keenam, tanggung jawab Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Jadi, kesimpulan dari materi kami yaitu Good Corporate Governance di dunia, Asia, dan Indonesia adalah konsep corporate governance bisa dikatakan dilatar belakangi oleh terjadinya berbagai skandal besar di perusahaan-perusahaan Inggris dan Amerika Serikat yang pada dasarnya tidak terlepas dari pertentangan kepentingan antara pihak prinsipal atau pemilik dan agen atau manajer yang kemudian memicu kebutuhan akan adanya tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Pada awalnya, corporate governance hanya berkembang di kedua negara tersebut. Namun, mengingat saat ini good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik sudah menjadi suatu keharusan serta kebutuhan vital dan merupakan tuntutan dari masyarakat. Kenyataan ini kemudian mendorong negara-negara lain di dunia, Asia, termasuk Indonesia, untuk ikut berusaha menerapkan good corporate governance di dalam perusahaan maupun pemerintahannya. Hal ini membuat good corporate governance kemudian berkembang pesat dan memiliki beragam cara dalam pelaksanaannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan.